Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد. Ikhwatul iman kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang atas limpahan nikmat, rahmat, karunia dan idin-Nya lah kembali kita bisa hadir di majlis yang mulia ini, fi baitin min buyutillah. Semoga ikhwatul iman, apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal saleh pemberat mizan hasanat kita kelak pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qudwah hasanah kita, teladan sepanjang zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri beliau, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman insyaallah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Siang hari ini kita akan melanjutkan kajian pada kitab Riyadhus Shalihin yang pada pertemuan terakhir kita sudah masuk pada bab yang ketiga di dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu berkenaan dengan bab sabar. Satu bab yang sangat penting karena menjelaskan tentang satu khislah, satu sifat yang hendaknya dimiliki oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena as-sabr dia merupakan satu cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam hati mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan banyak kebaikan. Oleh karena itu iman, pada pertemuan yang lalu kita membahas ayat-ayat serta beberapa hadis yang dijadikan sebagai muqaddimah di dalam awal pembahasan bab sabar yang diuraikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada hadis yang pertama di dalam bab yang ketiga ini, atau secara keseluruhan dia merupakan hadis yang ke-25. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa 'an Abi Malik al-Harith ibn 'Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. Ikhwatul iman rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang penting seperti yang diungkapkan oleh Imam Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah hadis Imam Nawawi tersebut. Bahkan oleh Imam An-Nawawi
beliau dimasukkan juga di dalam kitab lainnya, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dia satu di antara 42 hadis yang dituangkan oleh Imam An-Nawawi sebagai bekal yang minimal dibaca, diketahui dan difahami oleh seorang muslim, karena dia dijadikan sebagai dasar-dasar di dalam agama Islam ini. Satu rambu-rambu dan tuntunan yang hendaknya diketahui oleh setiap muslim. Bahkan hadis ini dilawali dengan hadis yang sahih bisa kita dapati juga dalam kitab Sahih Muslim, yaitu tentang kitab Taharah nomor 223. Hadis ini qadaliman seperti yang kita bacakan di awal diriwayatkan oleh sahabi jalil. Beliau bernama Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang dakhala al-Islam mutaakhiran, masuk ke dalam agama Islam cukup akhir, ya. Dalam riwayat itu tahun keislaman beliau itu sama dengan keislamannya Abu Hurairah. Jadi kalau Abu Hurairah itu masuknya di awal tahun ke-7 Hijriah, di saat terjadi perang yang kita kenal dengan perang Khaybar, maka beliau juga masuk di tahun yang sama. Beliau berasal dari satu kabilah yang berasal dari negeri Yaman, yaitu Al-Ash'ar, datang berdua dengan saudaranya Al-Ash'ar ibn Ali, sedangkan beliau adalah Abu Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari. Kecintaannya terhadap ilmu kepada Rasulullah itu sangat besar, dan beliau banyak belajar kepada Rasulullah SAW sehingga menjadi satu di antara perawi hadisnya Rasulullah. Kurang lebih ada sekitar 27 hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa kekhilafahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau diutus ke negeri Syam, dan pada saat itu sedang ditimpakan satu wabah yang bernama ta'un, ya, wabah ta'un, seperti panas, virus panas yang kemudian menyebabkan banyak orang meninggal dari virus tersebut, dan beliau salah satunya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disabdakan oleh Nabi? Yang pertama, Rasulullah memulainya dengan sabdanya, at-tuhur syatrul iman. Kata Rasulullah, at-tuhur bi dhammit ta, dengan mendhammahkan huruf ta. Jadi sering kita mendengar atau membacanya dengan dua bacaan. Ada yang membacanya at-tahur, namun dalam riwayatnya Imam Muslim dengan menggunakan dhammah, at-tuhur. Apa maknanya? Kalau at-tahur lebih kepada at-taharatu wan nazahah, kebersihan dan kesucian. Sedangkan ketika menggunakan dhammah, maknanya lebih kepada al-fi'l, perbuatan untuk mendapatkan kebersihan dan kesucian. Dan ini diperkuat oleh riwayat yang lain. Dalam riwayatnya contohnya Imam At-Tirmidzi atau dalam riwayatnya Imam Ibnu Majah. Makna dari hadisnya sama, tetapi redaksi yang digunakan berbeda. Dalam riwayatnya Imam At-Tirmidzi, beliau meriwayatkan bunyi hadisnya adalah bukan at-tuhur, tetapi al-wudu syatrul iman, bahwa wudu itu adalah sebagian daripada al-iman, setengah dari keimanan. Bahkan dalam riwayatnya Imam Ibnu Majah disebutkan isbabul wudu, bukan hanya berwudu, tetapi berwudu dengan sempurna itu adalah sebagian daripada al-iman. Ini menunjukkan ikhwatul iman bahwa redaksi yang benar sesungguhnya menggunakan dhammah. Karena dalam redaksi-redaksi yang lain dia menunjukkan fi'il, perbuatan seseorang untuk mendapatkan kebersihan. Dan Rasulullah SAW membuka hadis ini dengan menjelaskan makanatul taharah, kedudukan dari kesucian dan kebersihan di dalam Islam, bahwa Islam adalah agama yang mensyiarkan, bahkan dibangun di atas fondasi kesucian dan kebersihan. Kesucian dan kebersihan yang meliputi at-taharah al-hissiyah wal ma'nawiyah, kesucian dari hati seseorang ketika dia melepaskan, membersihkan hatinya dari segala bentuk
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia mengesahkan Allah, membersihkan, mensucikan hatinya hanya untuk beribadah kepada Allah, barulah dia kemudian diakui keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika hatinya masih terkotori dengan taghut, dengan sekutu-sekutu yang lain yang disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja ini menafikan keimanannya secara total kepada Allah Subhanahu jalla wa ala. Atau taharah yang maknanya adalah hissiyah, bahwa bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah yang paling fundamental dalam Islam ini, yaitu salat, ketika seseorang tidak membersihkan dirinya, bersih dari najis, bersih dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Sehingga kalau kita membaca kitab-kitab al-fiqh, maka bab yang pertama yang akan kita temukan adalah apa? Bab taharah, menunjukkan bahwa taharah adalah sebuah fondasi dasar di dalam agama Islam ini. Kebersihan dan kesucian secara maknawiyah, hatinya bersih, maupun jasad, raga, pakaian dan tempat disyaratkan untuk bersih, untuk mendapatkan penerimaan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi ikhwatul iman, orang-orang yang kemudian senantiasa memperhatikan kesucian dan kebersihannya akan mendapatkan kecintaan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senang bertaubat, dan Allah juga mencintai orang-orang yang senang membersihkan diri, mensucikan diri. Sebaliknya, orang-orang yang tidak senang, enggan untuk memperhatikan taharah di dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mensegerakan baginya azab. Jadi orang yang memiliki perhatian terhadap kebersihan akan mendapatkan kecintaan Allah. Tentu masih banyak hal lain yang menjadi syarat sah di dalam diterimanya amal seorang, dalam hal ini salatnya. Tapi di sisi yang lain, ketika dia diabaikan taharah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan azab baginya. Minimal ikhwatul iman, azab ketika dia dimasukkan ke dalam kuburnya. Ini berdasarkan sebuah hadis yang sahih. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Qabrain, dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Lalu kemudian kata Rasulullah kepada para sahabatnya, "Innahuma la yu'adzaban." Sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang diazab oleh malaikatul azab atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzaban fi kabir. Dan keduanya tidak diazab oleh Allah lantaran melakukan dosa besar. Artinya dosa yang dia lakukan adalah dosa kecil namun disepelekan. Ini tidak berarti kalau dosa besar berarti tidak ada azab kuburnya, lah. Maknanya adalah kalau dosa kecil saja ada azabnya, apalagi dosa besar. Maka kata Rasulullah, keduanya diazab lantaran melakukan dosa kecil yang disepelekan. Salah satu di antaranya Rasulullah SAW menjelaskan karena dia tidak memperhatikan dari sisi taharahnya, bersucinya. Kata Rasulullah, "Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-bawl." Adapun yang pertama yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran dia tidak memperhatikan ketika beristinja, ketika bersuci dari hadasnya. Dan ini menjadi satu hal yang oleh sebagian orang, hadahumullah, semoga Allah memberikan hidayah, seolah-olah perkara yang kecil, perkara yang kemudian diremehkan, padahal dia mendatangkan azab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika dia dimasukkan ke dalam kubur. Ada orang yang benar-benar ketika buang air kecil tidak beristinja sama sekali, dimanapun menjadi toiletnya, di pinggir jalan, di balik tembok. Waliyahzubillah. Ini tentu bertentangan dengan dasar al-Islam yang kemudian mensyiarkan kebersihan. Atau yang disebutkan oleh sebagian ulama, dia beristinja tapi istinjanya itu sekedarnya saja, tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwatul iman rahmatullah, makna at-tuhur syatrul iman memberikan pengertian
bahwa kebersihan di dalam Islam dianggap setengah dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kebersihan yang sifatnya ma'nawiyah, kebersihan hati kita, maupun kebersihan yang sifatnya hissiyah, kebersihan dari badan, pakaian, dan tempat di mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim hendaknya menghadirkan syiar ini dalam seluruh kehidupannya. Hidupnya bersih, makanannya bersih, tempat mencari rezekinya juga bersih, tempat dia menafkahi istri dan anaknya juga bersih, dan seluruh kehidupannya mengandung unsur at-tahar yang merupakan syiar daripada Islam. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, kata Rasulullah selanjutnya, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tamla'ul mizan, yang kalimat tersebut memenuhi timbangan Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan makna ikhwatul iman bahwa sesungguhnya kalimat yang senantiasa kita diperintahkan untuk mengucapkannya adalah satu kalimat yang apabila diucapkan mendatangkan bobot yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam bentuk pelafazannya, penyebutannya, atau kemudian dalam bentuk penghayatan makna yang terkandung di dalam kalimat alhamdulillah. Ketika seseorang meyakini dan melafazkan kata-kata yang begitu pendek namun syarat akan makna tauhid dan imannya kepada Allah, dia senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, dan dia menghadirkan puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kalimat alhamdulillah ini, ketika dia mendapatkan sesuatu yang membahagiakan dirinya, dia tidak jumawa, dia tidak sombong, tetapi mengembalikan kebahagiaan tersebut kepada Allah. Dia memuji Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis ikhwatul iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ketika kemudian kita mendapati sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan hati kita, maka beliau mengajarkan untuk kita membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya sempurnalah seluruh amal saleh, seluruh kebaikan. Begitu juga ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak dia inginkan, dia menganggap satu hal yang menyedihkan atau membuat dia tidak senang, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan segala sesuatu kepada Allah dengan bersabar setelah itu, dengan mengucapkan ikhwatul iman, alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi ketika dia bahagia, dia bacanya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Adapun ketika dia mendapati perkara yang tidak disenangi, dia membaca alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Ikhwatul iman hafizahullah, kemudian kalimat ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia sangat mudah diucapkan, tapi bobotnya itu tamlaul mizan. Dia memenuhi timbangan-timbangan kebaikan seseorang kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang setiap gerak-geriknya, perbuatannya, perkataannya diiringi dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, kelak puja dan pujian ini akan memberikan bobot yang sangat berat di timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Kelak ketika bisa saja amal kita tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan, maka kalimat alhamdulillah ini akan menutupi dan memberatkan timbangan kebaikan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ardh. Lalu Rasulullah melanjutkan, dan subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, dua kalimat ini adalah dua kalimat yang memenuhi seluruh ruang yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Ruang antara langit dan bumi dipenuhi dengan dua kalimat ini, kalimatut tasbih dan kalimatut tahmid, mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Maka kata Rasulullah, dua kalimat ini tamla'ani atau tamla'u ma baina as-samawati wal ardh. Dialah yang memenuhi ruang antara langit dan bumi-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kenapa dua kalimat ini disandingkan? Karena sebenarnya dia mirip esensinya dengan tauhid. Dalam kata tauhid itu ada dua unsur, yaitu unsur an-nafi dan unsur al-itsbat. Menafikan segala sesuatu untuk disembah, kemudian menetapkan yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La ilah, tidak ada ilah yang berhak disembah, dinafikan seluruh atau segala sesuatu dinafikan dari keberhakan untuk disembah. Kemudian ditetapkan al-itsbat, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dua kalimat ini memiliki fungsi yang sama, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, yaitu al-itsbat atau an-nafi dan al-itsbat. An-nafinya pada kata apa? An-nafinya adalah pada kata subhanallah, maha suci Allah. Karena pada saat itu dia sedang menafikan segala sesuatu yang mengandung unsur an-naqs, kekurangan dan kecacatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengitsbatkan dengan kalimat alhamdulillah, menetapkan segala sesuatu yang mengandung unsur puja dan pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dua kalimat ini adalah dua kalimat yang penting. Bahkan dalam sebuah hadis kata Rasulullah, kalimatan khafifatan fil lisan thaqilatan fil mizan. Ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan dengan lisan tetapi sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, hendaknya seorang muslim dia memperbanyak untuk membaca hal tersebut, memperbanyak tasbihnya kepada Allah dan juga memperbanyak tahmidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu nur. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dua poin atau tiga poin penting tadi, kedudukan al-taharah, kedudukan kalimat tahmid dan kalimat tasbih dalam Islam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dengan satu amalan yang sangat penting di dalam kehidupan seorang muslim, yaitu hendaknya seorang muslim senantiasa melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, as-salatu nurun. Salat itu dia ibarat nur, ibarat cahaya dalam kehidupan seorang muslim. Cahaya yang tidak saja bermakna secara spiritual, tetapi cahaya yang benar-benar akan Allah Subhanahu wa taala hadirkan bagi diri. Maka kata beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin, cahaya yang akan didapatkan oleh orang yang senantiasa melakukan salat, yang pertama adalah nurun lil 'abdi fi qalbihi. Salat itu adalah cahaya lil 'abdi fi qalbihi, bagi seorang hamba yang akan Allah hadirkan di dalam hatinya. Makanya ada ayat yang berbunyi innas salata tanha apa? 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Berangkat dari mana pencegahan tersebut? Dari hatinya yang bersih. Bagaimana hatinya bisa bersih? Dengan salat yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan cahaya di dalam hati orang-orang yang melakukannya. Orang yang salat hatinya akan bersih. Dia akan terhindarkan dari penyakit-penyakit hati yang membawa kepada perilaku keji dan munkar. Maka ketika ada orang yang salat namun tetap melakukan perbuatan keji dan munkar, maka bukan salatnya yang salah, tapi bisa jadi karena ketidak atau kekurang khusyuannya di dalam beribadah kepada Allah, kurang memaknai salatnya. Salatnya hanya berupa ucapan dan gerakan tanpa memiliki ruh di dalam pelaksanaan ibadah itu sendiri. Sehingga fungsi dari salat sebagai cahaya di dalam hatinya dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang kelima, wa nurun fi wajhihi. Salat itu menjadi cahaya yang Allah berikan pada wajah orang-orang yang senantiasa melakukannya. Di antaranya karena apa yang kelima? Karena seringnya dia membasuh wajahnya dengan air apa? Air wudu. Maka kalau kita lihat orang-orang yang rajin di dalam melakukan salatnya, menjaga salatnya, menjaga wudunya, walaupun kulitnya tidak terang, tidak putih,
tapi memancarkan cahaya keteduhan, cahaya yang menunjukkan bahwa dia adalah ahlus salat, tidak berminyak, tidak gelap, tetapi memancarkan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak melakukan salat walaupun kulitnya putih sekalipun. Yang ketiga, wa fi qabrihi, salat bagi orang yang melakukannya akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur. Dan sudah barang tentu kita mengetahui ketika seseorang dimasukkan ke dalam kuburnya tidak ada yang menemani, sanak saudara, istri, suami, anak-anak, kerabat, sahabat, bawahan, karyawan, tidak ada yang mau menemani orang tersebut di dalam kubur. Maka apa yang menemani dia? Amal-amal kebaikannya. Dan di antara amalan yang akan senantiasa menjaganya, memberikan cahaya padanya adalah salatnya yang dia lakukan semasa hidupnya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat itu Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburnya. Dengan salat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai raudhatun min riyadil jannah, miniatur dari satu di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagai tempat kembalinya kelak di akhiratnya Allah. Wa fi hasyrihi, bahkan lebih daripada itu, dia akan mendapatkan cahaya ketika Allah membangkitkannya pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya yang keluar dari wajahnya, dari tangannya, dari kakinya. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa dia adalah hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan bahkan kemudian cahaya itulah juga yang akan menjadi alamah, menjadi tanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali umatnya untuk dipisahkan dengan umat-umat lainnya. Wa kadzalika nurun fi hasyr, dan ini berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, anna man hafadha 'alaiha kanat lahu nurun wa burhanun wa najat. Orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya, kata Rasulullah, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya. Dia akan mendapatkan petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat nanti. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, kata Rasulullah, lam takun lahu nur, dia tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan cahaya di dalam hatinya, tidak diberikan cahaya pada wajahnya, tidak diberikan cahaya di kuburnya, dan juga tidak diberikan cahaya ketika dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Wala burhanan, dia tidak mendapatkan petunjuknya Allah. Wala najat, dan dia tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Wa husyira ma'a fir'aun, bahkan dia akan dibangkitkan, kata Rasulullah, bersama-sama Fir'aun. Dan Fir'aun itu tempatnya di mana? Neraka, waliyadzubillah. Wa Haman juga tempatnya di neraka. Wa Qarun juga tempatnya di neraka. Wa Ubay bin Khalaf, salah seorang tokoh musyrikin yang sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak salah, kata Rasulullah, ini hadis yang sahih dari riwayat Imam Ahmad dan Musnadnya, akan dikumpulkan bersama mereka. Tidak hanya dihilangkan cahaya dari hati, wajah, kuburan dan pada mahsyar nanti, tetapi juga dia dibangkitkan bersama orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, wasabru dhiya'un, 5 menit lagi. Dan kesabaran itu adalah juga dhiya', cahaya. Muncul pertanyaan, apa bedanya? Salat itu cahaya, sabar juga apa? Cahaya. Bedanya adalah redaksi yang Allah Subhanahu wa taala gunakan di dalam Al-Qur'an dan Rasul sallallahu alaihi wasallam gunakan dalam sunnah. Walaupun kalau kita terjemahkan makna nur dan dhiya sama-sama cahaya dalam bahasa Indonesia. Tapi di dalam Al-Qur'an, dalam bahasa sunnah itu berbeda. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Yunus ayat ke-5, "Wallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura." Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari itu bercahaya, dhiya', wal qamara nur, dan Allah menjadikan juga bulan apa? Bercahaya. Tapi sama atau tidak cahaya matahari dan cahaya bulan? Berbeda. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, cahaya yang keluar
bersamaan dengan sinar matahari, dia mengiringi panas yang tersampaikan kepada orang yang menikmatinya. Sedangkan cahaya rembulan, walaupun dia mengeluarkan cahaya bersinar, tapi sinarnya itu dinikmati, tidak terasa panas, orang tidak berlindung dari. Namun kalau cahaya matahari, dia mengeluarkan juga panas. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wassalatu nur, nur pada salat adalah cahaya yang didapatkan dalam kenikmatan yang dia lalui. Tidaklah orang yang beriman kecuali dia akan merasakan nikmatnya, lezatnya beribadah kepada Allah, salat. Makanya kalau kita lihat dalam kehidupan sahabat, mereka menjadikan salat itu adalah tempat istirahatnya. Ketika sedang pusing, maka yang dicari masjid. Untuk apa salat? Karena dalam salat mendapatkan kebahagiaan, ketenangan. Ada sahabat yang terkena panah tembus ke dadanya. Ketika akan dicabut, zaman dulu belum ada obat bius dan lain sebagai pereda rasa sakit. Maka untuk mencabutnya perlu menahan rasa sakit yang luar biasa. Maka kata beliau, biarkan saya salat terlebih dahulu. Ketika saya sudah memasuki salat, cabutlah anak panah tersebut. Karena dia sedang menikmati interaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam melakukan salat tidak ada beban di dalamnya, penuh dengan kenikmatan komunikasi interaksi dengan Allah. Namun dalam iman di dalam kesabaran. Kata Rasulullah SAW, dia merupakan dia merupakan cahaya yang memerlukan kesabaran di dalam menikmatinya, karena ada rasa panas pada sinar matahari tersebut. Begitu juga dengan kesabaran, dia juga akan menyelamatkan seseorang dalam kehidupan. Tapi menghadirkan kesabaran itu, dia membutuhkan pengorbanan. Tidak mudah melewati sebuah ujian hanya dengan bermodalkan kata sabar. Tapi benar-benar sabar itu harus dilalui dengan rasa sakit, kesabaran, menahan untuk tidak marah, menahan untuk tidak menghancurkan sesuatu yang ada di sekitarnya atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan seterusnya. Sehingga cahaya yang dimaksud dari kesabaran ini adalah cahaya yang didapatkan dengan membutuhkan usaha yang lebih, pengorbanan untuk mendapatkan keselamatan yang jauh lebih selamat, jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata Imam Rasulullah, Al-Quran hujjatun laka aw 'alaika. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran sebagai kitabul hidayah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nas. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Maka mereka yang ingin mendapatkan jalan keselamatan, sudah Allah berikan buku petunjuk, dibaca, dihayati, diamalkan, dipraktekkan. Tidak hanya dijadikan sebagai hiasan-hiasan di rumah-rumah kita, di lemari-lemari kita, di atas lemari kita, atau di rak-rak penghias, atau pajangan di rumah-rumah kita. Maka sesungguhnya Al-Quran itu kelak di hari kiamat dia akan menjadikan seorang manusia dalam dua keadaan. Kata Rasulullah SAW, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Dia bisa menjadi pembela kita ketika amal kita kurang, ketika seharusnya na'udzubillah dia dimasukkan ke dalam neraka. Quran akan maju pertama kali, ya Allah syafi'ni bihi, berikan syafaat untuknya karenaku ya Allah. Kenapa? Selama di dunia dia senantiasa mempelajarimu ya Allah. Walaupun bacanya terbata-bata, dia berusaha membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Walaupun diulang 10 kali, 20 kali, 50 kali belum hafal-hafal, tapi dia berusaha menjaga ya Allah. Dia mempraktekkan apa yang kau ajarkan di dalam Al-Quran itu ya Allah. Maka Allah memberikan syafaat. Quran menjadi pembela orang-orang yang membacanya, yang menjadikan Al-Quran sebagai teman hidupnya, yang memperlakukan Al-Quran seperti sesuatu yang sangat dirindukan. Makanya ketika seorang ulama ditanya, wahai Syekh, bagaimana kondisi orang-orang terdahulu ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran? Maka kata Syekh tersebut, seperti kalian saat ini berinteraksi dengan
handphone. Bagaimana interaksi kalian dengan handphone? Ya, terus menerus dibawa kemana-mana. Setiap saat merasa gelisah ketika handphone tidak dibawa. Setiap saat ingin membukanya, ingin membaca, apakah cek WA, cek Instagram, cek Facebook dan lain sebagainya. Bangun tidur pertama kali yang dicari bukan istri, tapi apa? Handphone. Maka seperti itulah orang-orang terdahulu memperlakukan Al-Quran, dibawa kemana-mana, dibuka terus-menerus, dibaca. Ya, khawatir ketika Al-Quran itu tidak terbawa, tertinggal dan lain sebagainya. Nah, ketika itu kita hadirkan di kota iman, kelak pada hari kiamat kata Rasulullah, Quran ini menjadi hujjah, menjadi pembela kita. Sebaliknya, ketika sebagian orang menjadikan Al-Quran itu hanya menghias rumahnya, nakut-nakutin setan gitu. Kenapa ada Quran biar setan nggak masuk? Ya, padahal setan juga bisa baca Quran kan? Dan seterusnya. Maka orang-orang yang memperlakukan, meninggalkan Al-Quran, ya, tidak membacanya, tidak rindu kepadanya, tidak merasa gelisah ketika dia tertinggal, tidak terbaca dan lain sebagainya, maka justru Al-Quran menjadi penuntut dia. Ketika dia akan masuk ke dalam surga, contohnya, maka Al-Quran akan datang menuntut dia, ya Allah, jangan biarkan dia masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena dibiarkan aku ketika di dunia tidak dibaca, tidak dipelajari, dan ditinggalkan begitu saja. Tentu saja hal ini untuk iman tidak ingin kita alami. Oleh karenanya, hafizahumullah, poin-poin besar ini hendaknya kita hadirkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, terus-menerus berupaya untuk memperbaiki taharah kita, mulai dari beristinja, berwudu. Istinjalah sesuai dengan anjuran dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wudulah sesempurna wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semakin sempurna taharah kita, semakin juga iman kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdampak dengan sempurnanya amalan-amalan yang kita lakukan. Yang kedua, perbanyaklah untuk membaca, memaknai dan meyakini dua kalimat yang Rasulullah SAW ajarkan. Kalimat tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat, atau alhamdulillah ala kulli hal. Dan yang kedua adalah kalimat tasbih, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Karena dua kalimat inilah yang akan memperberat timbangan kita kelak di hari kiamat, dan dia akan memenuhi ruang-ruang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perhatikan tentang salat, karena salat adalah merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Dia menjadi ukuran baik buruknya amalan-amalan yang lain. Bahkan lebih daripada itu, salat diibaratkan seperti cahaya secara ma'nawi maupun hakiki. Cahaya pada hatinya, cahaya pada wajahnya, pada kuburnya, dan kelak ketika Allah membangkitkan pada mahsyar nanti. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan kesabaran yang merupakan inti dari poin pembahasan ini, bahwa kesabaran adalah satu di antara instrumen yang hendaknya kita miliki untuk mendapatkan kebaikan dan kesuksesan serta keselamatan di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan nikmat iman Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga mampu untuk menjadi orang-orang yang alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita tutup dengan lafaz majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وفوق كل ذي علم عليم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.